Hai semua, kembali lagi di tutorial adonis.js dengan membuat to-do list. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan coba untuk membuat fungsi update teman-teman. Di video sebelumnya kan kita sudah membuat fungsi create ya kan. Nah sekarang kita bakal bikin fungsi update teman-teman. Oke, jadi bagaimana caranya? Nah kita bakal mulai dengan kita nambahin teman-teman jangan lupa ya bikin ini file namanya edit.h di sini ya, file baru. Kemudian kita nambahin ini form untuk edit. Setelah itu bagian create kita bisa copy aja punyanya create karena pada dasarnya sama kok. Oke, kita bisa ubah bagian sininya menjadi edit to do, jadi sisanya sama gitu. Oke, nah setelah itu di bagian controller, nah di sini jadi untuk edit kita bakal gunain function edit dan juga update teman-teman. Nah sama seperti create, jadi function create ini berguna untuk menampilkan template-nya teman-teman, yaitu atau ibaratnya menampilkan tampilan HTML-nya gitu. Di sini kan kita nampilin create.add ya kan, sedangkan function store-nya itu baru berguna untuk menyimpan ke database gitu. Oke, sama seperti create. Nah edit berguna untuk menampilin tampilan editnya, sedangkan function update berguna untuk mengupdate datanya gitu. Oke, nah di sini yang pasti kita butuh view. Setelah itu kita butuh params teman-teman. Nah apa sih params ini? Jadi pada dasarnya params ini itu berguna untuk kita mendapatkan route parameter teman-teman. Nah karena kita mau ngedit datanya ya kan, contoh misalnya kita mau dapetin ini nih to do testing ini ya kan. Nah otomatis kita kan mau ngedit ini kan ya, ibaratnya dia doang kan, kita nggak mau dong dia ini ngikut ya kan. Jadi kita mau dapat individual datanya. Nah dengan kita gunain params kita bisa ngedapetin datanya berdasarkan kolom yang ada di database. Contoh misalkan di sini kan ada ID, ada juga teks ya kan. Nah biasanya itu kita tuh ngeditnya tuh berdasarkan ID teman-teman. Nah kenapa demikian? Karena ID itu dia itu unik ya kan, dan juga dia kan auto increment ya kan. Sedangkan teks itu kan bisa bisa sama ya kan. Jadi maka dari itu kita biasanya untuk ngedit, untuk delete itu menggunakan ID teman-teman. Nah teman-teman kalau mau mencoba gunain created add juga boleh ya kan, namun kita bakal gunain ID gitu. Nah jadi kita bakal nyari to do nya teman-teman. Kita bisa bikin variabel to do. Nah kita bisa gunain function dari model to do, yaitu adalah find by teman-teman. Jadi find by ini menerima dua parameter. Pertama adalah ibaratnya kolom yang pengen kita cari berdasarkan apanya gitu ya. Ini kita kan mau nyari berdasarkan ID ya kan, jadi kita tulis ID. Kalau misalnya berdasarkan teks, jadi kita tulis teks gitu. Mau di sini kita tulis ID. Setelah itu value-nya kita bisa gunain params.id. Nah dari mana nih params.id ini? Nah kalau teman-teman perhatiin di sini saya udah buka terminal lagi. Nah di sini kan karena kita gunain route parameters, resource controller ya kan. Di sini kan kita bikin resource controller. Nah otomatis Adonis itu bakal ngebikin metode-metode untuk route ya. Jadi kalau gunain resource controller tuh dia bakal otomatis ngebikin metode-metode untuk route ya kan, route resource, habis itu nama dari resource-nya apa, habis itu ininya terus controller. Oke. Nah dan juga Adonis itu bakal bikin route secara otomatis teman-teman. Dimana teman-teman perhatiin di sini kita punya yang namanya adalah to do edit. Nah ini kan alias-aliasnya to do edit, to do show, to do store. Nah jadi dan ini adalah ininya ibaratnya route-nya. Jadi /to do /2id/edit. Nah jadi params.id ini kita dapetin di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan di Adonis, kalau teman-teman pengen bikin route parameter, teman-teman bisa gunain cara seperti ini, /2 habis itu nama route parameternya gitu. Kita bisa aja kok ganti ini sebagai misalkan params.adonis gitu, itu bisa aja. Namun di sini kan kalau misalkan kita gunain resource parameter, by default dia bakal namanya ID teman-teman gitu. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal tampilin ininya tampilannya, return view.render to do /edit. Lalu kita mau ngasih to do nya di sini. Oke, berarti kita mau nampilin datanya to do di sini. Oke. Nah, setelah itu di bagian index ya kan, kita kan ada tombol edit ya kan. Nah, kita mau nih ke si
to do editnya gitu. Jadi kita bisa gunain fitur dari ini Adonis, itu adalah route. Nah, oh ya teman-teman, biar teman-teman bisa seperti itu, teman-teman mesti install ini ya, extension namanya adalah Edge template. Nah ini dia extension ya. Ini bisa install extension ini agar teman-teman dapat IntelliSense buat gunain fitur-fitur yang ada di Edge template gitu. Teman-teman bisa nulis manual juga kok. Route, teman di sini saya biar cepat aja, jadi saya gunain fitur dari Edge ya. Route. Nah setelah itu, jadi kita mau kemana? Kita mau ke todo.edit. Nah namun karena kita di sini dia meminta route parameter ID, jadi kita di sini kita bakal gunain parameter kedua dari function route, dimana di sini menerima objek dan namanya harus sesuai dengan nama yang ada di route parameter ininya, dari to-do-nya gitu, dimana dengan /todo /id habis itu /edit gitu. Terus kita bisa tulis objeknya ID, habis itu untuk datanya adalah t.id gitu teman-teman. Oke. Lalu di bagian edit, nah kita mau kan nampilin to-do-nya, jadi kita bisa kita kan udah dapet nih data dari sini ya kan, data dari to-do-nya. Jadi di bagian edit kita bisa gunain deh. Jadi kita bisa di sini kita bisa tulis value, habis itu to-do.text gitu teman-teman. Sekarang kita save, lalu kita coba refresh. Waktu kita klik edit, nah ya kan, jadi kita sekarang ke edit form teman-teman. Nah teman-teman perhatiin nih di bagian URL-nya, jadi localhost /todo/3, dimana 3 ini adalah ID yang ada di database-nya ya kan, ID 3 gitu teman-teman. Lalu itu /edit. Kalau misalnya kita balik lagi, kita klik yang ini, todo/1/edit ya kan, ID-nya 1 bener gitu. Mungkin kita ubah dulu ya warna ininya, warna ini jadi warning, mungkin warna kuning, coba kita lihat. Nah ya kan, jadi biar ibaratnya beda gitu. Mungkin di sini kita akan ganti jadi update ya. Klik oke. Nah sekarang ini update. Kalau misalkan kita klik create to do, di sini dia jadinya submit warna biru gitu. Oke, nah kita sudah ngebikin formnya kayak gitu, kita juga udah nempelin datanya. Nah sekarang gimana nih kita buat ngedit to do nya gitu, gimana caranya? Nah jadi untuk ngeditnya kita bakalan ke controller dan kita bakal gunain function update teman-teman. Oke, dan untuk di sini kita butuh request, respon, dan juga params gitu. Yang pertama kita bakal dapetin request body, jadi kita bisa copy aja, kita bikin create, ini dia, kita bisa copy aja. Oke, nah setelah itu kita bakal nge-update ininya, jadi kita bisa gunain function dari todo.query ya kan. Nah, habis itu kita bisa gunain where, dimana dia bakal nyari datanya berdasarkan fieldnya, yaitu ID dari params.id. Setelah itu kita bakalan update. Nah kita mau update apa? Kita mau update teksnya, teks habis itu todo seperti ini teman-teman, untuk kita ngupdate di Adonis teman-teman. Kalian bisa ke bagian ini dokumentasi, ke bagian ORM, ke bagian CRUD operation. Di sini dia dijelaskan sebenarnya ada banyak caranya ya, namun di sini saya gunain cara yang ini dia nih, cara yang ini gitu. Oke. Nah setelah itu kita mau kemana ya? Kita mau ini dong, mau redirect respond.redirect to route kemana? Ke todo.index, berarti ke home gitu. Nah kita udah bikin nih function update-nya, namun di bagian edit kita kan belum kita ubah ya kan, karena di bagian edit di sini dia masih gunain function store gitu. Jadi kita mesti ubah dulu todo.update, dan jangan lupa kita ngasih params ID-nya. Dan karena kita udah dapat ya kan, di bagian todo function edit-nya kita udah ngirim data todo, dimana dia menyesuaikan dari ID yang kita kasih. Jadi di bagian edit.edge kita bisa ngasih seperti biasa objek, jangan lupa ID todo.id gitu teman-teman. Nah namun apakah ini sudah selesai? Ini belum teman-teman. Kalau misalkan coba saya edit, ini bakal salah ya. Coba coba update, kita update. Nah dia bakal mengembalikan error teman-teman ya kan, padahal kita udah bikin formnya post
ya kan, tapi dia mengembalikan error. Nah kenapa nih teman-teman, ya kan, mungkin teman-teman yang baru menggunakan Adonis teman-teman bingung ya, lah kan juga post ya, tapi kenapa dia error ya, karena kan di form HTML ini dia kan cuma ada apa namanya, get sama post, dia kan nggak ada patch, nggak ada put. Nah gimana kita bisa gunain apa namanya, HTTP request yang selain post dan get? Nah kita bisa ke dokumentasi, ke bagian sini. Nah jadi kita bisa searching, namanya adalah method spoofing. Nah jadi Adonis tuh punya sebuah fitur namanya method spoofing, dimana kita bisa gunain metode-metode yang selain get sama post, ya kan. Nah kan kalau di HTML form dia kan cuma punya dua kan, get sama post. Nah dengan menggunakan method spoofing kita bisa gunain selain itu teman-teman, kita bisa gunain put, kita bisa gunain patch, delete, dan berbagai macam gitu. Jadi cara seperti ini mudah saja. Namun sebelum itu kita mesti ke bagian config, ya kan, lalu ke bagian app. Nah kita mesti ngebikin properti dari allow method spoofing ini menjadi true teman-teman gitu. Oke, setelah itu kita bisa berkali ke edit, lalu kita bisa ubah ini menjadi sebuah string, ya kan, karena kita bakal nambahin ininya, tanda tanya di sini. Lalu di sini kita bisa gunain tanda tanya underscore, lalu method. Setelah itu kita bakal gunain patch teman-teman. Nah jadi kalau untuk update tuh kan HTTP request itu kan ada banyak ya. Nah kalau untuk update tuh biasanya dia gunainnya patch. Nah apa sih bedanya dengan put? Kan ada put juga ya. Nah kalau patch dia tuh ibaratnya update sebagian teman-teman. Kayak contoh nih, misalkan di sebuah to-do list itu kan kita ada teks ya kan, ada teks. Misalkan kita tambahin lagi nih, ibaratnya description. Nah ini kalau misalkan patch, berarti kita kalau gunain patch, kita tuh kayak ngupdate sebagian, jadi bisa teksnya aja atau descriptionnya aja. Nah kalau put itu artinya kita ngupdate keseluruhan to-do-nya gitu, walaupun kalau misalnya kita ngubahnya salah satu antara teks atau description ya sama aja gitu kan, namun ibaratnya ini best practice-nya gitu. Jadi ini yang bagus itu gunain patch gitu. Oke, kita sudah menggunakan method spoofing. Sekarang coba kita refresh. Kita ubah ini, cobain update. Kita update, dan sekarang tulis kita sudah berhasil di update teman-teman. Coba misalkan kita create to do, coba, lalu kita coba edit, mencoba edit, coba update, dan sekarang tulis kita sekarang sudah mempunyai fitur update ya, dari kepanjangan dari create. Jadi kita udah create dan kita juga sudah update teman-teman. Oke, jadi itu ya, di video kali ini kita sudah berhasil membuat fungsi update dari tulis kita, dan di video selanjutnya mungkin kita bakal menambahkan fungsi terakhir, yaitu adalah fungsi delete teman-teman. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.